Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudra, Prodi Akuntansi kelas A1, NIM 2011-314. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 11, yaitu pemeriksaan surat berharga dan investasi. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu 11.1, sifat dan contoh surat berharga. Investasi dalam surat berharga dapat merupakan aset lancar atau non-current asset tergantung maksud dan tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Kalau surat berharga dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, biasanya surat berharga tersebut harus mudah diuangkan dalam waktu singkat dan surat berharga tersebut harus diklasifikasikan sebagai temporary investment atau marketable security yang merupakan current asset. Misalnya dalam bentuk deposito berjangka dan surat berharga saham atau obligasi yang marketable. Surat berharga yang digolongkan sebagai long term investment biasanya dibeli dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, misalnya dalam bentuk bunga dari pembelian obligasi. Yang ketiga, sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produk, sumber pembelian bahan baku. Menurut PSAK 55.5 IAI, investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali yang pertama, investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi yang ditetapkan oleh entitas sebagai tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga yaitu investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Adapun metode akuntansinya yaitu yang pertama, entitas asosiasi, di mana dalam metode biaya investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai sesuai dengan penurunan aset. Investor harus mengakui dividen dan penerimaan distribusi lainnya sebagai penghasilan terlepas, apakah hal tersebut berasal dari akumulasi laba entitas asosiasi yang timbul sebelum atau sesudah tanggal perolehan. Yang kedua, entitas anak, di mana investor harus mengukur investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas. Di mana dalam metode ekuitas ini investasi pada entitas anak awalnya diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan untuk mencerminkan bagian investor atas laba rugi dan pendapatan dan beban dari entitas anak. Adapun pengungkapan, investor harus mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Yang kedua, jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Yang ketiga, nilai wajar investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak yang tersedia kuota harga yang dipublikasikan. Untuk investasi pada entitas asosiasi, investor harus mengungkapkan jumlah dividen dan penerimaan distribusi lainnya yang diakui sebagai penghasilan. Sedangkan untuk investasi pada entitas anak
di mana investor harus mengungkapkan secara terpisah bagaimana bagiannya atas laba atau rugi dan bagiannya atas operasi yang dihentikan dari entitas. Baik, yang kedua yang saya akan jelaskan yaitu 11.2. Tujuan pemeriksaan surat berharga. Yang pertama itu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Yang kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum dilaporkan di posisi keuangan betul-betul ada dan dimiliki oleh dan atas nama perusahaan per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian dan surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, SAK, ETAP, IFRS. Dan yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan posisi keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. SAK, ETAP atau IFRS. Yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu tentang prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan. Yang pertama, kita harus mempelajari dan mengevaluasi internal control atas temporary dan long term investment. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhir. Yang ketiga, periksa fisik dari surat berharga tersebut dan juga kepemilikannya. Apakah atas perusahaan? Biasanya pemeriksaan fisik dilakukan bersamaan dengan kas opname. Seandainya surat berharga tersebut disimpan oleh pihak ketiga, harus dikirimkan konfirmasi. Yang keempat, cocokkan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Dan yang kelima, periksa matematik akurari dari rincian surat berharga. Yang terakhir, cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.